Bus penumpang PO Sinar Muda terbakar di jalur Trans Sulawesi Poros Anabanua Maniang Pajo di Desa Mati Rowali, Kecamatan Maniang Pajo, Kabupaten Wajo. Bus PO Sinar Muda jurusan Makassar, Soro, Wakulu Timur itu terbakar saat sedang melaju. Tidak ada yang tahu penyebab bus itu terbakar karena penumpang bus sedang tertidur. 3 unit mobil damkar milik Pemda Kabupaten Wajo diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Pagi. Waduh, kita nggak janjian nih, Lili. Assalamualaikum, pagi. Selamat pagi, Lili. Pagi juga, Rati dan juga pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi? Weekend kembali hadir menemui Anda tentunya dengan sejumlah informasi menarik untuk lainnya. Iya. Di mana kita juga pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana perkembangan dari kasus Agus. Yang dimana ternyata sejauh ini korbannya sudah menambah. Di mana korban saat ini tercatat sudah ada 15 korban. 15 orang, diduga 15 orang korban begitu ya. Tapi sebelum kita membahas mengenai atau berita-berita yang kita akan hadirkan, saya mau kasih pantun dulu Ini dia nih pantun yang ditunggu-tunggu. Jangan lupa cakepnya ya. Cakep, betul. Ke pasar pagi, membeli klip. Cakep. Selamat datang di Aki Pagi, Bro Philip. Iya. Aduh, paling perdana di Aki Pagi. Perdana ya, tapi yang saya sedih ini infonya Kamarati juga pagi-pagi terakhir. Enggak, masih ada. Masih ada, masih ada. Oke deh, kalau begitu pemirsa kita langsung saja ya ke berita pertama, di mana ini ada Polres Tangerang Selatan menangkap 7 pengelola situs judi online yang berada di wilayah Kamboja. Polisi melakukan penggerebekan di Ruko Puri Mansion Kembangan, Jakarta Barat yang dijadikan markas situs judi online bernama Jarum Toto. Jadi polisi menangkap 7 pelaku dengan peran masing-masing dalam menjalankan situs judi online. Jaringan ini pemirsa memiliki 28.000 member atau pemain selama 3 tahun beroperasi dan juga mampu meraup keuntungan sampai dengan 2 miliar setiap bulannya. Polisi pun masih terus mengembangkan kasus tersebut. 2 miliar setiap bulan, sudah beroperasi 3 tahun. Kira-kira mau buat apa Rati kalau punya 2 miliar? Tapi dari judi online juga buat apaan ya? Iya juga sih, betul. Uangnya tidak halal. Tidak halal, gitu kan? yang ada tidur juga nggak nyenyak. Nah itu dia, betul. Kita ke berita lainnya juga pemirsa. Di mana ini Rati? Ada apa nih? Sebuah minibus ya? Ya, kita bergeser ya dari informasi mengenai judi online. Kita ke informasi lain, Philip. Ini seorang pedagang pentol di Ambon, Maluku nyaris ditabrak karena berdagang dalam kondisi mabuk. Aduh, ini dia kalau kata Haji Romai Rama, jangan mabuk-mabukan. Dan inilah video yang beredar di media sosial memperlihatkan salah satu pedagang pentol di wilayah Ambon, Maluku dalam kondisi mabuk sambil berjualan. Terlihat sang pedagang pentol ini nyaris ditabrak oleh pengendara motor yang lalu lalang di sekitar jalanan, dan akibat dari aksinya ini sempat membuat ramai di jalanan sekitar ya, Rati ya. Pedagang tersebut sebelumnya memang mengaku diberikan segelas minuman keras tradisional berjenis oleh sejumlah pemuda. Sejauh ini Babin Kamtipnas Negeri Soya berhasil mengamankan sejumlah pelaku tersebut. Para pemuda kemudian meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak mengulangi perbuatan mereka. Jadi di prank ya sebenarnya ya? Kayaknya sih di prank. Kasian lah, lagi mau mencari mau rezeki, jualan pagi-pagi ya. Gitu kan. Oke lah, kita geser ya. Kita geser ke berita lainnya pemirsa. Ada seorang polisi ini yang menangkap seorang pelaku pembunuhan terhadap Ita Kartika yang jasadnya ditemukan di bantaran sungai Cisadane, Kabupaten Tangerang, Banten. Pemirsa, pelaku ini berinisial NI, 27 tahun, diketahui merupakan rekan kerja dari korban. Selain membunuh, pelaku juga membawa kabur motor milik korban. Polisi juga menjelaskan pelaku ini tega membunuh karena rasa sakit hati dengan perkataan yang dilontarkan oleh korban. Korban meninggal dunia akibat luka di bagian belakang kepala
Dan akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman yakni penjara 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati. Lagi marak ya kasus pembunuhan, Rati, di Indonesia ini selain cuaca buruk. Baik, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini ada informasi polisi telah memeriksa sejumlah saksi untuk menguak kasus seorang anak usia 5 tahun yang meninggal dunia. Ini diduga akibat diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Polres Metro Jakarta Timur, unit Satuan Reserse Kriminal Satreskrim telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus bocah usia 5 tahun yang diduga meninggal karena mengalami pemerkosaan. Polisi juga telah memeriksa ayah, paman, termasuk orang-orang terdekat korban untuk menguak penyebab kematian korban. Jasad korban kini masih dalam proses otopsi sehingga penyebab pasti kematian korban masih dalam penyidikan. Terkait dugaan adanya pemerkosaan terhadap korban, polisi pun masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Hingga kini 3 saksi telah diperiksa termasuk ayah kandung korban. Kita ke berita lainnya, pemirsa, di mana ini ada anggota Polres Panukal, Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan yang berhasil menangkap pelaku pencurian sepeda motor. Pemirsa, polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas lantaran ia berusaha melarikan diri dan juga melawan saat akan ditangkap oleh petugas. Pelaku juga merupakan salah satu komplotan pencuri sepeda motor lintas kabupaten, tepatnya di wilayah Sumatera Selatan. Dan saat ini polisi masih memburu pelaku lainnya. Jadi modus yang digunakan pelaku ini dengan cara mengambil sepeda motor yang terparkir di pekarangan rumah korban. Jadi hati-hati untuk warga sekitar ya, ternyata masih ada modus-modus pencurian sepeda motor. Udah di dalam rumah ya digembok aja lah. Digembok, dipakein apa, rantai gitu ya. Kalau bisa sih masukin bawa ke kamar biar susah juga ya, maling mau nyurinya gitu ya. Oke, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ini anggota Satreskrim Polrestabes Bandung meringkus seorang pria pelaku ekshibiosonis yang memamerkan alat vitalnya di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bandung, Jawa Barat. Dan akibat perbuatannya, pria yang telah beristri itu kini terancam 10 tahun penjara. Anggota unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polrestabes Bandung, Jawa Barat menangkap seorang pria berinisial FA. Berusia 30 tahun ini ditangkap karena melakukan aksi eksebisionis atau memamerkan alat kelamin terhadap pengunjung wanita di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bandung. Dalam kamera pengawas, FA memang tampak mendekati seorang korban yang saat itu tengah mengantri untuk melakukan pembayaran di sebuah konter aksesoris. Saat berada di belakang korban, pelaku kemudian melakukan onani dan langsung meninggalkan korban. Seorang pengunjung mal yang mengetahui aksi pelaku memberitahu korban dan selanjutnya korban melapor ke petugas kepolisian. Ya, sejumlah informasi sudah kita hadirkan untuk membuka rangkaian pagi hari ini. Pagi-pagi kasih makan ternak, kita rehat dulu sejenak. Saat lagi kita kembali. Pagi-pagi akan kembali sesaat lagi. Monggo Bang, silakan. Aura kasih, makan terasi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Aki Pagi. Dan pemirsa, ini ada Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menggelar pertemuan di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pemirsa, dalam pertemuan ini Prabowo mengaku sengaja mengundang Jokowi untuk makan malam bersama. Prabowo juga mengungkapkan menu santap makan malam bersama Jokowi. Jadi sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dan juga Jokowi juga menggelar pertemuan untuk makan malam bersama di Angkringan Oma Semar, Solo, Jawa Tengah. Romantisme yang terus berjalan ya antara Kira-kira Prabowo dan Jokowi. menunya apa ya? Itu dia.
Ayamnya, kalau ayam segede apa nih ayamnya kalau yang dimakan ya? Ini mungkin dari keterangan ini kita akan mendengarkan ya. Betul sekali. Ya, jadi saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan begitu. Jadi beliau saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kartanegara. Saya kira itu ya. Perbincangannya apa Pak? Perbincangannya apa Pak? Jadi kita makan malam Pak ya. Makan malam. Makan Menunya apa Pak? Nasi goreng Jawa. ayam goreng dan macam-macam lah. Ya. Ada pembahasan Ada politik obrolan sama mau masuk ekonomi, ke Pak. Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Hah? Mau masuk ke Partai Oh kalau Gerindra Gerindra mungkin? terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ya. Tapi ada Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan gitu. Sampai jam berapa tadi, Karena Pak? kangen. Sampai jam berapa di sini tadi Pak? Pak Jokowi sampai jam berapa di Jakarta tadi Pak? Sampai jam berapa Sore tibanya? tadi. Berarti Pak Jokowi udah menentukan sikap udah mau masuk ke partai mana mungkin Ini gitu mau Pak? nanya-nanya politik. Semuanya tawarannya ada Pak. Mungkin ada pertimbangan Pak. makan malam. Baik, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Pemerintah dan juga DPR menetapkan kenaikan PPN sebesar 12% hanya menyasar barang mewah saja. Dan sisanya yang mencakup barang pokok hingga layanan masyarakat tetap berlaku tarif PPN lama. Pemerintah memutuskan tetap akan menaikkan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 12% tahun depan. Hal itu mengemuka usai pertemuan antara sejumlah pimpinan DPR dengan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan ada 3 poin utama yang dihasilkan dari pertemuan di istana itu. Pertama, kenaikan PPN 12% hanya menyasar barang mewah. Kedua, barang pokok dan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan rakyat tetap diberlakukan pajak 11%. Ketiga, pemerintah akan mengkaji usulan DPR untuk menurunkan sejumlah pajak barang lain yang terkena imbas kenaikan PPN 12%. Jadi itu tadi yang disampaikan ada 3 poin. Yang pertama, untuk PPN 12% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah. Jadi secara selektif. Kemudian yang kedua, barang-barang pokok dan berkaitan dengan pelayanan dan lain-lain yang langsung menyentuh kepada masyarakat masih tetap akan diberlakukan pajak yang sekarang yaitu 11%. Mengenai usulan dari kawan-kawan DPR bahwa ada penurunan pajak kepada kebutuhan-kebutuhan pokok yang langsung menyentuh kepada masyarakat, Pak Presiden tadi menjawab bahwa akan dipertimbangkan dan akan dikaji. Mungkin dalam 1 jam ini Pak Presiden akan meminta Menteri Keuangan dan beberapa menteri untuk rapat. Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan sejumlah bahan dan kepentingan pokok tidak akan kena PPN, seperti biaya pendidikan dan kesehatan. PPN itu nanti kita akan sampaikan di dalam paket ke depan, tetapi saya bisa sampaikan bahwa bahan pokok penting tidak kena PPN, hari ini pun tidak kena PPN. Biaya pendidikan hari ini pun tidak kena PPN. Biaya kesehatan hari ini pun tidak kena PPN. Transportasi hari ini pun tidak kena PPN. Jadi tentu ada hal lagi yang kita bisa tambahkan. Demikian, terima kasih. Indonesia saat ini menerapkan satu tarif PPN yakni sebesar 11%. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, PPN akan dinaikkan menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Pemerintah beralasan kenaikan PPN 12% untuk menjaga APBN tetap sehat. Manfaatnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat berupa bantuan langsung tunai, Kartu Indonesia Pintar, hingga subsidi BBM dan pupuk. Dari Jakarta, Putri Sofia, Bayu Rustam, TV One mengabarkan. Kan sudah diberi penjelasan, PPN adalah undang-undang, ya kita akan
laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil. Ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah. Ya. Berarti barang-barangnya Oke pemirsa dan juga Kamarati, ternyata KPUD Provinsi Jakarta kemarin telah merampungkan rekapitulasi suara Pilkada 2024. Di mana KPUD Provinsi Jakarta juga telah menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pilkada Jakarta pada Minggu siang. Proses rekapitulasi suara pemilihan Gubernur Jakarta 2024 tingkat provinsi dari 6 wilayah kota madya telah diselesaikan KPU hanya dalam waktu 1 hari. Dari 6 kota kabupaten yakni Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan juga Kepulauan Seribu, pasangan Pramono Anung Rado Karno menyapu bersih kemenangan di sebuah wilayah. Pasangan nomor urut 3 itu mendapat total 2.183.000 lebih suara atau setara dengan 50,07% dari suara sah. Meski demikian pemirsa, KPU akan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Jakarta 2024 pada Minggu siang ini. Jadi sudah 50+1 begitu ya. Pasangan nomor urut 03 dan rencananya KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi berjenjang ini yang sudah dapat hasilnya semua di wilayah pada Minggu siang ini. Jadi 1 putaran atau 2 putaran? Kalau begini 1 sih kayaknya. 1 kayaknya ya. Oke, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ini tadi KPU DKI Jakarta. Kita ke KPU Jawa Tengah pemirsa. KPU Jawa Tengah menetapkan pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tachiasin sebagai pemenang Pilgub 2024. Hasil itu didapat setelah KPU Jawa Tengah menggelar rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Pilkada pemilihan Gubernur Jawa Tengah pada Sabtu malam. Rapat pleno dihadiri Komisioner KPU Jawa Tengah serta seluruh komisioner kabupaten dan kota serta Bawaslu Jateng dan para saksi kedua pasangan calon. Setelah seluruh KPU kabupaten kota yang jumlahnya 35 membacakan hasil rekapitulasi, didapat hasil pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Tachiasin Maimun meraih total 11.390.191 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 1 Andika Perkasa dan Hendrar Priadi meraih 7.870.084 suara. Rekapitulasi perhitungan suara gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Tengah dipastikan tidak ada protes dari kedua paslon. KPU Jawa Tengah juga masih akan menunggu perkembangan apakah nantinya akan ada laporan terkait sengketa dari kedua belah pihak. Selalu ada tuh ya bumbu-bumbu sengketa dalam pilkada ya Rati ya. Semoga kali ini nggak ada ya di pilkada 2024 semua pihak bisa menerima begitu hasil keputusan. Amin. Dan ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten menetapkan hasil rapat pleno rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten. Pasangan Andra Soni Dimyati ternyata unggul nih Kamarati. Ya. 55% ke atas unggul. Oke, itu dibandingkan lawannya ya ini pasangan Airin Ade Sumardi yang hanya 44,12%. Jadi tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten ini telah memasuki rapat pleno rekapitulasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten di Aula KPU Banten. Jadi hasil dari rekapitulasi dibacakan oleh para anggota KPU di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten dan juga disaksikan oleh para saksi dari masing-masing paslon, Bawaslu Provinsi dan juga kabupaten kota serta TNI Polri dan juga PJ Gubernur Banten Al Muktabar. Hasilnya pasangan Andra Soni Dimyat unggul 55,88% dari lawannya yaitu Airin Ade Sumardi 44,12% dengan rincian 2.449.183 suara diperoleh Airin Ade Sumardi sementara Andra Soni Dimyati memperoleh 3.102.501 suara. Usai rapat pleno rekapitulasi ini, tahapan selanjutnya nanti akan ada penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Oke, dari informasi pilkada serentak kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Mungkin ada yang mau ngeteh, ada yang mau ngopi, ada yang mau olahraga. Apalagi cuaca-cuaca gloomy begini. Mau tidur lagi. Lapar pasti bawaannya udah. Oke. Jadi kita akan rehat sejenak. Apa kabar Indonesia Pagi Weekend akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, memasuki musim penghujan, sampah kiriman mulai mengotori pantai Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali pada Sabtu kemarin. Puluhan petugas kebersihan dan juga bersama warga dikerahkan untuk membersihkan sampah dari pantai yang mencapai 5 ton per hari. Tumpukan sampah kayu dan plastik ini berserakan di sepanjang garis pantai Jimbaran, Kabupaten Badung, di mana pemandangan sampah kiriman yang terbawa arus dan mencemari pantai ini sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir atau sejak hujan mulai mengguyur wilayah Bali. Banyaknya sampah yang sebagian besar merupakan potongan kayu dan limbah plastik ini direspon cepat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dengan mengerahkan sekitar 70 petugas kebersihan untuk membersihkan sampah di pantai Jimbaran dengan garis pantai seluas 2,5 km. Mereka mulai membersihkan sampah sejak pagi dan mengumpulkannya untuk diangkut dengan truk pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir di wilayah Suwung dan Pasar. Memang di musim hujan ini fenomena sampah kiriman kerap terjadi di sepanjang pesisir pantai barat daya Pulau Bali dan mencapai puncaknya pada bulan Februari hingga bulan Maret. Oke pemirsa, cuaca buruk juga terjadi di sekitar wilayah Maluku, di mana ini ada gelombang tinggi terjadi di perairan Teluk Ambon, Maluku setelah hujan deras disertai angin kencang terjadi sejak Sabtu malam. Gelombang tinggi ini terjadi saat air laut mulai pasang hingga menerobos talut setinggi 2 meter. Ini tepatnya di Pantai Wailela dan juga Pantai Wayame, Teluk Ambon, Maluku. Gelombang tinggi itu merusak sejumlah lapak pedagang di pesisir pantai. Akibatnya pedagang kuliner malam tak bisa berjualan. Sejumlah fasilitas umum dan juga rumah warga pun tidak jauh dari bibir Pantai Wailela dan juga Pantai Wayame juga dirusak dihantam gelombang laut. Transportasi speedboat rute Wayame dan Mardika Ambon tidak beroperasi akibat gelombang laut yang tinggi di perairan Teluk Ambon, Maluku. Kita bergeser ke wilayah Cianjur, Jawa Barat, pemirsa. Ini bencana pergerakan tanah tepatnya di Cianjur, Jawa Barat semakin meluas. Pergerakan tanah di wilayah Cianjur, Jawa Barat memang semakin meluas ke 20 desa di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Kadupandak dan Kecamatan Cijati. Awalnya di Kecamatan Kadupandak hanya ada 2 desa yang mengalami pergerakan tanah, yakni terjadi di Desa Wargasari dan Desa Sukaraja. Namun saat ini telah meluas ke desa lainnya. Akibat bencana ini 129 kepala keluarga akan diungsikan ke tempat yang lebih aman. Ya pemirsa, bencana banjir dan juga longsor yang terjadi di wilayah Sukabumi, Jawa Barat ini ternyata menyisakan duka bagi para korban. Selain kehilangan rumah, mereka juga harus kehilangan beberapa ternak yang sudah lama ia rawat. Pemirsa, salah satu korban bencana banjir dan longsor ini adalah Jajang, warga Kampung Parung Sea, Desa Curug Luhur, Kecamatan Sakaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, di mana pasca kampung halamannya diterjang banjir bandang dari Sungai Cikaso, Jajang hanya bisa meratapi kesedihannya.
Rumah Jajang hanya 10 meter dari Sungai Cikaso ketika hujan selama kurang lebih hampir 48 jam melanda kawasan tersebut. Tidak hanya rumahnya yang luluh lantang, 28 ekor kambing dan 3 ekor sapi miliknya pun juga hilang disapu banjir bandang. Saat bencana melanda, Jajang beserta 4 orang anggota keluarganya ini menyelamatkan diri yang membawa ibunya yang sedang sakit lumpuh. Bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Sukabumi mengakibatkan banjir, tanah longsor, pergerakan tanah hingga angin puting beliung. Pemirsa, banjir tidak hanya terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, tapi di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah juga terjadi banjir. Jadi dalam waktu sepekan, 36 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terendam banjir. Kondisi banjir mulai surut, ketinggian air mencapai 70 cm, dan banjir juga masih terus terjadi sampai saat ini. Betul sekali, Arati. Dari puluhan desa yang terdampak banjir, ada beberapa yang sudah mulai surut, namun ternyata tidak sedikit yang masih terendam banjir. Ketinggian air di beberapa titik banjir seperti di Kecamatan Kroya dan Kecamatan Sidareja mencapai lebih dari 1 meter. Dari data BPBD, jumlah rumah yang terdampak banjir ada sekitar 3.000 lebih, dengan jumlah jiwa 12.000 jiwa yang sejauh ini menjadi korban banjir. Kondisi banjir mulai surut, ketinggian air yang sebelumnya 1 meter, kini ketinggian banjir hanya sekitar 70 cm. Bu, habis belanja? Dan pemirsa, bagaimana kondisi terkini di wilayah Cilacap terkait perkembangan kasus banjir ini? Sudah ada rekan kami Ian Sutriana di sana dan juga reporter kami Alvin yang saat ini akan mengabarkan bagaimana kondisi terkini di sana. Kita akan ke Ian terlebih dahulu. Ian, bagaimana kondisi banjir di sana, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa? Iya, Philip, Rati, dan pemirsa TV One yang ada di rumah, bahwa saat ini saya berada di banjir, yaitu di Kecamatan Sidareja, yang merupakan banjir yang paling parah hingga mencapai 1 meter lebih. Namun untuk update pada pagi ini, kondisi banjir mulai surut, ketinggian air pun cukup bervariasi dari 30 cm hingga 50 cm. Data dari BPBD Kabupaten Cilacap, mereka menyampaikan bahwa pada sepekan ini telah terjadi banjir di 12 kecamatan di 36 desa. Ada beberapa yang sudah mulai surut dan ada beberapa pun yang sampai saat ini masih tergenang banjir. Namun karena tidak adanya hujan pada Sabtu kemarin hingga saat ini, banjir pun alhamdulillah semakin surut. Dan pada saat pagi ini saya melaporkan update-nya di beberapa titik pun yang tadinya tergenang banjir tidak bisa dilalui oleh kendaraan, saat ini sudah bisa dilalui kendaraan. Dan warga pun yang awalnya sudah mengungsi, kini sudah mulai pulang ke rumahnya masing-masing. Dan untuk mengetahui kondisi banjir di rumah salah satu warga, saya telah bergabung dengan Ibu Penny. Ibu Penny, gimana kondisi banjir di rumah Ibu untuk saat ini? Alhamdulillah udah mulai surut. Karena semoga hari ini tidak terjadi hujan lagi. Oke. Ibu, ketinggian air sendiri berapa Bu di rumah Ibu? Sekitar 30 sampai 50 cm. Oke. Ibu, ini diakibatkan oleh apa sih Bu banjir ini Bu? Diakibatkan karena hujan deras banget seharian semalam. Oke. Saat itu Ibu dievakuasi kemana Bu? Ya langsung ngungsi. Ngungsi di mana itu Bu? Di Koramil. Oh, di Koramil. Ya. Nah saat ini Ibu mau kemana ini Bu? Mau pulang, mau beres-beres dulu. Mau beres-beres dulu. Takut ketinggalan air. Oke. Ibu, kalau memang nanti hujan kembali Bu, apakah Ibu akan kembali mengungsi atau akan bertahan di rumah itu? Ya terpaksa kembali lagi ke pengungsian. Karena di rumah takut
demam. Oke, ya, Bu. Terima kasih Ibu waktunya. Maaf sudah mengganggu waktunya. Iya, Penny dan pemirsa, bahwa itu salah satu keterangan salah satu warga korban banjir di wilayah Sidarja yang saat ini sudah mulai pulang karena memang kondisi banjir di rumahnya sudah mulai surut. Begitu, Philip dan Rati. Kok dapat bantal sih itu? Dapat. Baik, terima kasih banyak Ian Sutriana langsung dari wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Kita akan bergeser bagaimana kondisi terkini langsung dari wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Alvin Saputra. Silakan Alvin. Ya baik Philip, Kamarati dan juga pemirsa, memang sudah hampir 5 hari terjadinya bencana hidrometeorologi yang menimpa Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Selasa lalu, di mana pemirsa memang untuk Sukabumi sendiri diterjang bencana seperti banjir, tanah longsor dan juga tanah bergerak, di mana pemirsa memang di saat ini di tempat saya mengabarkan memang di salah satu titik yang terjadinya bencana banjir, yaitu berada di daerah Sagaranten, Sukabumi, Jawa Barat, di mana memang pemirsa untuk saat ini situasi memang untuk banjir di daerah Sagaranten memang sudah surut dari 2 hari yang lalu, di mana memang untuk aktivitas dari masyarakat sendiri nantinya pada pagi hari ini hingga sore hari nanti memang masyarakat dan juga nantinya tim gabungan seperti kepolisian nanti juga akan membantu masyarakat untuk bersih-bersih rumah mereka yang terkena dampak pada banjir yang terjadi pada hari Selasa lalu, di mana pemirsa memang untuk masyarakat sendiri saat ini memang yang paling parah memang yang tinggal di pinggir sungai. Memang yang di pinggir sungai banyak rumah-rumah yang rusak maupun di dalam rumahnya juga hancur, serta banyaknya lumpur di dalam rumah para masyarakat, sehingga nantinya memang masyarakat juga akan bergotong royong untuk membersihkan rumahnya masing-masing, di mana memang pemirsa banyaknya masyarakat juga yang saat ini masih menumpang ataupun mengungsi di rumah kerabat ataupun di keluarganya yang terdekat dari situ yang tidak terkena banjir. Namun pada pagi hari ini hingga nantinya sore masyarakat akan kembali ke rumahnya masing-masing untuk nantinya melakukan pembersihan rumahnya untuk nantinya agar bisa ditinggalkan kembali. Dan juga pemirsa, untuk informasi terkait logistik ataupun bantuan, memang dari masyarakat Sagaranten Sukabumi sendiri memang juga sudah menerima bantuan ataupun logistik sepertinya sembako ataupun bahan-bahan makanan dari kecamatan setempat, ataupun banyak juga warga-warga yang membantu para masyarakat yang terdampak banjir pada Selasa lalu. Dan juga pemirsa, memang untuk di Kecamatan Sagaranten sendiri juga banyaknya titik-titik dapur umum yang didirikan oleh pihak kecamatan setempat sama warga sekitar juga, memang di mana nantinya pada para warga ataupun masyarakat yang nantinya ingin makan siang ataupun sekedar beristirahat juga bisa nantinya menempati posko-posko ataupun tempat-tempat dapur umum yang sudah sediakan. Memang untuk logistik untuk dapur umum sendiri memang untuk masyarakat banyak sekali juga yang menyumbang asupan logistik untuk nantinya digunakan untuk dapur umum, serta bantuan dari kecamatan setempat untuk nantinya digunakan dapur umum untuk nantinya konsumsi dari masyarakat sekitar. Memang untuk saat ini info terakhir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, memang tanah bergeser ataupun banjir serta tanah longsor melanda 39 kecamatan di Sukabumi dan juga melanda 143 desa. Memang untuk total titik sendiri, untuk tanah longsor sendiri memang saat ini sebanyak 137 titik dan juga banjir sebanyak 76 titik serta angin kencang sebanyak 21 titik serta pergerakan tanah sebanyak 83 titik. Memang untuk BPBD Kabupaten Sukabumi juga mencatat ada 3.153 KK atau 4.892 jiwa yang terdampak bencana banjir ataupun longsor serta tanah bergeser, dan juga kemudian ada 890 KK atau 2.859 jiwa yang mengungsi serta
kakak atau 742 jiwa yang jiwanya terancam. Dan juga BPBD Kabupaten Sukabumi menyebut bencana ini menyebabkan 600 rumah rusak ringan serta 227 rumah rusak sedang serta 427 rumah rusak berat. Dan memang nantinya untuk tim SAR juga per pagi ini nantinya juga akan melakukan ke tempat bencana lainnya yang masih belum dijangkau oleh tim SAR, dan nantinya akan membantu para masyarakat untuk mengevakuasi ataupun membantu membersihkan sisa-sisa bekas terjadinya bencana pada Selasa lalu. Demikian Philip Kamarati, kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Alvin Saputra atas laporannya langsung dari Sukabumi, dan juga tadi ada Ian Sutriana. Dan terima kasih, selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga kondisi. Pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi Weekend akan kembali sesaat lagi untuk membahas bagaimana perkembangan terkini kasus pelecehan seksual yang melibatkan tersangka Agus ya, Kamarati. Ini kita akan bahas di segmen berikutnya dengan menghadirkan 3 narasumber langsung. Siapa aja, Rati? Ada psikolog, kemudian juga dari ahli hukum pidana. Nanti kan akan meluas seperti apa, karena saat ini diduga korban ini sudah mencapai angka 13 orang, bahkan ada yang diduga di bawah umur, ada yang diduga juga sedang mengandung. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Akan jadi orang yang tertinggi besok. Saya bukan mengarang, buktiin kalau saya bohong. Kapanpun kamu ketemu saya, kamu bisa bunuh saya. Tapi kumohon kakak, jangan kamu buat dirimu yang tidak setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Gitu. Saya langsung ke poin. Biar kamu tidak bilang saya ngerusak. Daka itu nanti masih sasak. Bahasa Indonesia ya. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu rasain, saya Hindu. Bukti rekaman video dan suara saat Agus penyandang disabilitas mendekati korban pelecehan seksual ini menjadi bukti polisi. Rekaman ini diambil salah satu korban saat tersangka Agus berinteraksi dengan korban. Saat itulah manipulasi Agus menjerat korban-korbannya. Mau tobat kan? Jangan ikutin teman yang salah. Hingga akhirnya para korban berhasil dibawa Agus menuju sebuah homestay di Mataram. Saat ini polisi sudah memeriksa 7 korban. Sementara korban kekerasan seksual terus bertambah menjadi 15 orang, 2 diantaranya masih di bawah umur. Tim TV One mengabarkan. Melancarkan aksinya, pelaku korban sempat merekam. Pelaku yang mendekati korban. Dan cepat merekam melalui handphone korban. Ya. Jadi di dalam handphone itu berbentuk video, tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang hanya nampak suara. Tetapi itu mode video. Hal ini sudah kita lakukan uji forensik digital. Kita minta bantuan dari IT, dari Krimsus untuk mengangkat video ini untuk dijadikan salah satu bukti pendukung bahwa korban ataupun pelaku ini memang benar ada interaksi dan ada kalimat-kalimat yang memanipulatif, ada kalimat-kalimat yang memanfaatkan kelemahan korban. Ini yang kami akan dalami. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi Weekend. Dan seperti janji saya di segmen ini ya Kamarati dan pemirsa, kita akan kembali membahas bagaimana perkembangan terkini kasus pelecehan seksual yang melibatkan tersangka Agus
di wilayah NTB. Bagaimana nih Ratih tanggapannya mungkin? Biarkan para narasumber yang menanggapi pagi Betul hari sekali, ini. karena sudah hadir di studio Karena sudah TCI hadir di studio ya. Betul. Sudah ada Mbak Ajeng Raffiando selaku psikolog. Selamat pagi Mbak Ajeng. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Rati. Kemudian juga ada Pak Akhyar Salmi, pakar hukum pidana UI. Selamat pagi Pak Akhyar. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam. Dan juga sudah bergabung bersama kami melalui Zoom sudah ada Bapak Joko Jumadi, ya ini Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB. Selamat pagi Pak Joko. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam, Mbak Ratih, Mas Philip. Iya, Pak Joko. Baik, terima kasih waktunya Bapak Ibu. Saya mau ke Pak Joko dulu. Pak Joko, kalau berbicara mengenai kasus ini, Anda juga yang salah satu yang menangani begitu ya Pak ya, tadinya pendamping dari tersangka Agus dan juga mendapatkan laporan-laporan juga dari terduga korban. Kabarnya ada yang di bawah umur, kabarnya ada yang bahkan sedang mengandung. Dan tadi sempat disampaikan oleh Philip, total ada 15 korban begitu ya Pak. Sejauh ini update terkini yang dari berhasil yang data-data yang dihimpun oleh komisi seperti apa Bapak? Ya, terima kasih. Jadi sampai hari ini memang yang secara resmi menghubungi, kemudian bisa kami komunikasi dengan korban itu ada 15 yang sudah ada, yang sudah teridentifikasi. Kemudian dari 15 itu 7 diantaranya sudah diperiksa di Polda NTB, kemudian sisanya masih kami coba kuatkan. Apakah kemudian nantinya akan dijadikan saksi atau tidak, nanti kita tunggu perkembangannya. Nah dari 15 itu memang ada 3 orang yang usianya masih anak-anak, dan dari 3 itu 2 diantaranya sudah bisa diperiksa di kepolisian. Itu Mbak. Kalau menurut keterangan para saksi ini Pak Joko, seperti apa sih awal kronologis kemudian Agus memancing korban untuk bisa dilakukan pelecehan seksual di sana? Kami menduga begini, jadi pelaku itu kayak melakukan profiling terhadap korban-korbannya. Jadi hampir semua korban yang kemudian kami temukan ini semuanya pada posisi sedang sendirian, duduk sendirian di Taman Udayana. Jadi sepertinya udah di profiling kalau kemudian ada seorang perempuan duduk sendirian di taman itu, dianggap dia ini mudah dipengaruhi karena mungkin lagi ada masalah, lagi galau begitu ya. Dan kemudian dia didekati oleh si pelaku, kemudian ya tadi mulailah ada manipulasi yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Alat buktinya juga selain tadi juga mungkin disebutkan ada satu rekaman, kami juga masih mendapatkan setidaknya ada 3 rekaman lagi yang kemudian menunjukkan bagaimana cara dari pelaku melakukan proses-proses manipulasi psikologis tadi. Baik Pak Joko, apakah memang benar ada ancaman juga, kemudian ada manipulasi seperti mengajak untuk mandi suci, penghapusan dosa, seperti apa modus atau mungkin kata-kata yang digunakan kalau dari keterangan para korban? Ya, memang pada awalnya setelah awal bertemu itu biasanya dia menggunakan pola-pola persuasif. Kemudian menyampaikan bahwa dia punya kelebihan, punya ilmu yang kemudian bisa membantu mengatasi masalahnya. Tampilan kemudian dia menggali informasi yang mungkin bersifat pribadi yang menjadi masalahnya dia gitu. Nah nanti setelah upaya-upaya itu dilakukan tidak membuahkan hasil, baru terakhir nanti ada pengancaman. Jadi memang ada yang diancam untuk kemudian disebarluaskan aibnya, disebarluaskan masalah yang dihadapi, baik nanti akan menyampaikan ke orang tua atau menyampaikan ke publik. Itu yang kemudian menyebabkan korban ini kemudian mengikuti apa yang menjadi arahan, menjadi kemauan dari si terduga pelaku ini. Agus, terduga pelaku. Baik, terima kasih Pak Joko. Sekarang saya akan berbincang dengan Mbak Ajeng selaku psikolog. Mbak Ajeng, kalau menurut keterangan para korban,
ini mereka seperti merasa terhipnotis. Artinya mereka tidak menyadari apa yang dia lakukan, kemudian baru sadar setelah Agus melakukan pelecehan seksual. Pertanyaan saya adalah, hipnotis itu benar-benar ada nggak sih, Mbak Ajeng? Kalau berdasarkan keterangan yang saya dapatkan, sebetulnya memang lebih kepada kemampuan untuk mempersuasi seseorang. Persuasif ya. Jadi memanipulasinya dengan misalnya pendekatan secara personal, didengarkan dulu bagaimana dia bisa menggali orang-orang tersebut untuk pada akhirnya menceritakan rahasianya, menceritakan aibnya, dan pada akhirnya bisa jadi mereka tidak sadar bahwa dibawa untuk melakukan sesuatu oleh pelakunya gitu. Mbak Ajeng, kalau melihat keterangan dari para korban ini kan baru pertama kali, Mbak. Apakah secara psikologis kita baru bertemu dengan orang pertama kali, tadi dikatakan bertemunya di Taman Udayana sendiri. Ini bisa secara otomatis kita mengeluarkan masalah-masalah kita ke orang tersebut. Saat seseorang kalau dalam kondisi emosional ya gitu ya, dan pada akhirnya dia tidak punya batasan dan biasanya kan ada tendensi untuk ingin curhat, ingin menceritakan apa yang memberatkan hidupnya, bagaimana dia saat itu kondisinya biasanya labil ya gitu ya. Orang dalam kondisi-kondisi seperti itu tentunya mudah untuk terpengaruh ketika ada orang yang menurut bisa jadi korban ya, itu adalah orang yang memperhatikan dia, peduli dengan dirinya. Padahal kalau dalam kasus ini akhirnya dibawa untuk melakukan sesuatu. Apakah berarti ada ciri-ciri khusus orang yang sedang mempunyai masalah seperti apa? Karena kan Agus ini kan juga tidak sembarangan memilih korban begitu ya. Apakah memang ada ciri-ciri khusus begitu, Mbak Ajeng? Saat orang sedang dalam kondisi yang secara psikologis kurang baik gitu ya, tentunya kita bisa lihat dari bahasa tubuhnya, bagaimana perilakunya, dan bisa jadi saat dia sendirian kan kelihatan ya, apakah emosinya sedang seperti apa nih, kayak orang lagi sedih aja gitu ya. Pasti kan ada ciri-ciri tertentu yang membuat kalau kita lihat dia sudah melakukan itu terhadap beberapa orang, berarti dia pandai untuk bisa mengidentifikasi dan pandai juga mengobservasi karakter seseorang itu seperti apa, dan dia bisa tahu yang mana yang bisa dimanipulasi. Mbak Ajeng, kalau mencermati dari kasus ini kan banyak juga komentar dari netizen beragam begitu ya. Ada yang percaya, ada yang tidak, tapi kita tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Tapi kalau melihat dari sosok Agus sendiri begitu Mbak, setelah dia berhasil persuasi, merayu korbannya dan lain sebagainya, kemudian mengajak ke homestay, tapi ternyata ada ancaman juga yang dilakukan begitu ya, sehingga korban ini yang sebenarnya dalam arti bisa saja kabur, tapi justru terikat begitu kondisinya. Iya, ketika orang sudah punya kepercayaan terhadap seseorang, kemudian dia sudah punya hal-hal yang bisa jadi sebenarnya dia pengen tutupin gitu ya, dan aib tersebut gitu ya, entah itu aib, entah itu rahasia, dan pada akhirnya ada blackmail gitu ya, ada orang yang mengancam untuk misalnya, wah kalau kamu nggak melakukan ini nanti saya buka, nanti saya kasih tahu ke orang lain. Pada akhirnya ancaman-ancaman tersebut membuat seseorang bisa ikut dan apa ya istilahnya larut dalam apa yang dikatakan oleh pelaku. Tapi dari awal memang si korban tidak bisa mengetahui, wah ini kayaknya saya akan berbahaya nih apabila memang meneruskan keinginan orang tersebut dan lain sebagainya. Bisa jadi kalau menurut saya self awareness-nya saat orang dalam kondisi emosional yang labil, dia itu kurang kuat ya gitu. Jadi dia belum tentu sadar bahwa sudah terbawa, dan pada akhirnya kontrol dirinya juga jadi kurang baik. Iya. Baik, kita sekarang juga akan ke Pak Ahyar Salmi selaku pakar hukum pidana UI. Pak, kalau melihat bagaimana status tersangka yang kemudian sudah ditetapkan kepada Agus, namun hingga kini masih belum ditahan, seperti apa? Masih tahanan rumah ya? Masih tahanan rumah. Persoalan tahanan ini bukanlah sesuatu yang wajib. Tergantung ditahan ini, pertama ancaman pidananya. Apakah ancaman pidana yang dilakukan oleh seseorang itu 5 tahun ke atas. Yang kedua ada tindak pidana tertentu yang bisa ditahan walaupun untuk ancaman pidananya tidak 5 tahun. Nah ini tergantung hak subjektif dari penyidik ya. Apakah orang itu ditahan apabila ada dikhawatirkan dia akan melarikan diri, yang kedua dia akan mengulangi lagi perbuatannya, yang ketiga dia akan menghilangkan barang bukti. 3 hal ini. Nah itu subjektivitas, sulit untuk diukur kapan orang mau kabur, kapan dia akan mengulangi, kapan susah. Itu nggak bisa diperdebatkan, mutlak hak dari penyidik
Ya. Saya mau tahan, saya atau tidak tahan. Urgensinya itu subjektivitas Dari penyidik ya. penyidik untuk Pak Akhyar berbicara barang bukti, nampaknya juga agak sulit juga untuk membuktikan para korban begitu ya, karena memang yang mencuat di publik adalah video-video percakapan antara Agus dan juga terduga para korban. Tapi apakah ini cukup kuat nantinya? Ya. Angkanya banyak loh Pak, 15 orang yang diduga menjadi korban Agus, tapi juga belum ada yang mengumpulkan bukti yang cukup kuat. Kalau polisi sudah menjadikan jadi tersangka itu udah punya dua alat bukti yang kuat. Harus ada 2 alat bukti dari antara yang 5. Kalau kasus pelecehan seksual ini biasanya alat buktinya berupa apa? Iya, tentu yang pertama adalah kita lihat ya CCTV katakan begitu. Ini bisa ditaruh menjadi petunjuk nanti di dalam 5 alat bukti yang ada di dalam pasal 184 KUHP kita. Jadi petunjuk ada nggak dia pembicaraannya, dia direkam di situ. Tentu nanti juga si pelaku ini tadi, yang si tersangka ini tadi akan juga di BAP. Akan dikonfirmasi, benar nggak ini omonganmu? Dapat lagi alat bukti dari keterangan yang bersangkutan. Tersangka saat ini ya. Dari tanda kutip korban juga akan ditanya, apa yang akan terjadi? Nah, kemudian tentu penyidik akan mendalami bentuk pelecehan seksual itu seperti apa. Itu akan dilihat nanti. Ya memang tentu juga sejauh mana ya bekas-bekas yang merupakan barang bukti nanti akan dilakukan penyidikan. Sidik jari kah? Pasti tidak ada di situ. Visum juga mungkin bisa dilakukan ya. Oh iya, kalau visum tentu mungkin agak tindakan yang agak lebih jauh lagi ya. Macam-macam nanti pasti penyidik mempunyai pemikiran. Nggak mungkin lah saya kira penyidik menetapkan tersangka tanpa mempunyai keyakinan bahwa alat bukti yang mereka peroleh itu adalah kuat. Karena ini pasti akan ada kontranya nanti dari masyarakat, dilihat dari bagaimana kondisi Pak Agus yang di saat ini kan. Nah itu, jadi kalau betul-betul nggak kuat nanti bisa bumerang. Nah oleh karena itu saya berkeyakinan, ya tentu ini baru keyakinan, polisi tidak akan gegabah untuk menetapkan sebagai tersangka. Karena sebelumnya juga dari tersangka ini Agus sempat menyatakan bahwa dia juga sudah melaporkan kepada pihak kepolisian tapi tidak diproses. Justru malah laporan dari para korban ini yang diproses sehingga dia menjadi tersangka begitu Pak? Iya, boleh aja saling melapor itu biasa. Nanti dilihat dulu siapa, perbuatan mana yang merupakan suatu tindak pidana. Itu akan dilihat, ini melapor dia lapor juga. Banyak kan kejadian seperti itu, saling melapor. Tentu yang akan diproses adalah siapa yang lebih dahulu melapor. Dan memiliki bukti yang kuat. Iya, yang kuat. Kalau ada laporan setelah dianalisa ini, ya nggak bisa juga. Jadi nggak juga alasan. Menarik, ini menarik karena saya juga ingin bertanya sejauh ini pasal apa yang akan kemudian dijerat, ada kemungkinan pasal apa yang akan dijerat kepada tersangka Agus, kepada Akhir dan juga Mbak Ajeng. Dan juga Pak Joko, saya akan bertanya sesaat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi Weekend kembali sesaat lagi. Ada es Pak. Atau baru sampai tahap pelecehan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi Weekend. Kembali kami akan menyambung perbincangan terkait perkembangan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh terduga tersangka Agus. Saya akan ke Pak Joko terlebih dahulu. Pak Joko, sejauh ini bagaimana kemudian tindak dari Komisi Disabilitas Daerah NTB untuk mengamankan sekaligus memberikan arahan begitu ya kepada para korban di sana? Ya, pertama saya malah mau menjelaskan soal Agus dulu ya. Jadi memang Agus ini kita dampingi sejak dari awal, kemudian kita juga fasilitasi untuk pendampingan hukumnya, termasuk rekomendasi terkait dengan tahanan rumah itu memang dari Komisi Disabilitas Daerah. Sehingga kita berharap bahwa pemenuhan terhadap haknya Agus sebagai tersangka itu sebagai disabilitas terpenuhi dulu. Sedangkan untuk korban, memang ketika kami juga akhirnya menerima pelaporan-pelaporan dari para korban, kami bekerja sama dengan pendamping korban untuk kemudian melakukan pendampingan korban yang dewasa. Sedangkan untuk yang anak-anak, kami bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak, kemudian Dinas Sosial, dan UPTD PPPA untuk kemudian melakukan pendampingan terhadap para korban yang saat sekarang ini sudah tertangani lah, insya Allah. Sudah aman lah kira-kira untuk para korban yang 15 ini. Itu Mas.
Pak Joko, tadi Anda mengatakan bahwa di awal ini Anda menjadi pendamping dari tersangka Agus begitu ya. Apa yang mungkin disampaikan dari sisi Agus? Kabarnya juga ia merasa justru menjadi korban. Iya, jadi awalnya kan dari satu pelaporan. Satu pelaporan itu kemudian Agus pelapor melapor ke polisi, tapi di sisi lain kemudian ada laporan balik. Nah, sejak saat itu sebenarnya kami sudah bekerja sama dengan teman-teman kepolisian. Ketika kemudian Agus membuat klarifikasi bahwa dia adalah korban dari pelaku pertama, itu malah kemudian muncul dua korban lagi yang kemudian menyampaikan bahwa dia juga menjadi korbannya Agus. Nah, itu kemudian masuk di dalam BAP 3 korban ini. Pada saat kemudian ditetapkan tersangka Agus ini, Agus membuat klarifikasi di media sosial, kemudian akhirnya menjadi viral di mana-mana. Itu kemudian memicu korban-korban lain melaporkan ke KDD. Jadi ada permintaannya, tolong KDD juga melihat sisi kami sebagai korban, kami juga jadi korban nih, gitu. Jadi awalnya yang KDD hanya konsen pada bagaimana pemenuhan hak dari saudara Agus sebagai disabilitas, tetapi ketika kita juga menerima laporan-laporan dari masyarakat terkait apa yang dilakukan oleh saudara Agus, mau tidak mau kami juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk kemudian juga melindungi hak-hak korban yang melapor itu. Itu kira-kira, Mbak. Kalau dari pengakuan Agus ya tetap sama bahwa perbuatan itu terjadi, kekerasan seksual itu terjadi. Kalau dibilang di antara 3 yang pertama itu memang terjadi persetubuhan, kira-kira begitu. Tetapi persetubuhan itu didasari awalnya dia ngakunya sebagai dia yang harusnya menjadi korban karena dia yang dibawa gitu. Tetapi lambat laun dia menyampaikan bahwa saya dan si korban itu melakukan suka sama suka gitu. Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Joko. Saya mau ke Pak Ahir terlebih dahulu, Pak. Kalau menurut laporan-laporan yang masuk, kemudian pasal apa yang kemudian bisa menjerat Agus tersangka? Jadi ada yang kalau menurut Agus ada yang suka sama suka dan mengakui adanya terjadi pelecehan seksual gitu ya? Tentu dilihat dulu. Kenapa ini suka sama suka, kemudian ada perbuatan yang dilarang yang mereka lakukan itu. Prosesnya kenapa? Anda nggak bujuk-memujuk apa segala macam, kan ada proses toh di situ. Sehingga orang mau seperti itu. Ini yang harus dilihat dulu nanti dikaji nih. Jangan kita yang di muara saja. Di hulunya gimana? Nggak mungkin itu. Dilihat dulu awalnya gimana. Barulah nanti dia bisa diterima atau tidak. Nah, kemudian mengenai masalah, ini mengenai masalah delik susila sebenarnya. Yang di dalam negara kita, ini banyak sekali pengaturan perundang-undangan kita tentang delik susila ini. Antara lain di dalam KUHP juga ada. Pasal 281 ke atas. Kalau pemerkosaan 285 KUHP kita itu 12 tahun ancaman pidana. Kemudian aja delik susila itu mengenai masalah undang-undang tentang pornografi. Ada juga delik susila itu tentang kekerasan seksual, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022, ini yang terbaru. Ya, jadi banyak. Nanti yang kita kenal di dalam hukum pidana ini ada ajaran tentang konkursus, gabungan tindak pidana. Jadi seseorang melakukan, satu orang melakukan suatu perbuatan bisa melanggar banyak aturan. Ini yang dikatakan konkursus idealis. Akankah itu jadinya pasal berlapis itu, Pak? Bisa dilihat nanti alternatif. Kalau dalam konkursus ini ancaman pidana yang terpakai itu adalah yang terberat. Yang dimungkinkan terberat tambah sepertiga, 1. Supaya nanti tidak terjadi kalau satu perbuatan. Kalau dia berlanjut juga tindak pidana. Sekarang ini. Nah, ini kan agak berbeda. Peristiwanya yang 1 orang dengan orang lainnya ada 15. Kalau nggak salah ada 3 orang tadi yang sudah agak jauh ya tindakan ini. Nah, itu dilihat nanti oleh pihak penyidik nih mereka mau apa.
apakah nanti dakwaan oleh pihak penuntut umum akan dibuat kumulatif atau dibuat satu alternatif yang terberat tambah sepertiga. Oh, itu. Nah, itu dimungkinkan. Nah, konkursus diatur dalam pasal 63, 64, 65 Pak Akhyar, KUHP kita. tapi kalau melihat kondisi dari Agus sendiri, tadi kan juga Pak Jokowi ini sebenarnya awalnya mendampingi untuk pemenuhan hak-hak Agus sebagai disabilitas. Apakah itu juga dari sisi hukum bisa meringankan mungkin sebenarnya, Pak? Tergantung hakim melihat nanti ya. Ketika misalnya kita azas praduga tidak bersalah, tentu harus kita lakukan. Sebelum saya masuk ke situ, ini sebaiknya teman-teman LPSK ini turun. Perlindungan saksi dan korban. Ternyata korbannya kan banyak nih. Betul sekali. Bukan hanya satu kan. Ada takut untuk melaporkan. Menurut saya beri jaminan itu. Kita nggak tahu kalau memang ada ancaman-ancaman apa yang dilakukan oleh TSK terhadap yang bersangkutan, dia mungkin sulit untuk mengungkap ke masyarakat. Ini harus diungkap semua. LPSK ini mudah-mudahan mendengar juga ya teman-teman ya. Itu ikutlah turun tangan, ini saatnya nih. Ini kan jarang-jarang benar kejadian seperti ini ya. Jarang saya memperoleh informasi saudara kita disabilitas melakukan suatu tindak pidana yang seperti ini. Ya kan? Nah, tadi pertanyaannya gimana nanti? Gimana hakimnya? Tapi kalau di beberapa case bisa meringankan sebenarnya. Ya, dari sisi ini hukum. dalam hal perbuatan itu, hakim akan lihat. Jika nanti berproses, hakim berkeyakinan misalnya suatu saat ini terpenuhi unsur yang pasal yang didakwakan, dia akan masuk kepada hukuman. Nah, sebelum menjatuhkan hukuman, dilihat dulu apa hal apa yang meringan, apa yang memberatkan. Bisa saja kondisi yang itu meringankan, tapi tidak tertutup kondisi yang seperti itu bisa jadi memberatkan. Mungkin meringankan kondisi yang kayak begini, janganlah dihukum berat-berat. Bisa juga, kenapa sih kondisi seperti ini kok melakukan kayak begini? Kok sampai berantai ini tanda kata? Justru bisa memberatkan. Korban, itu bisa memberatkan juga. Sementara kalau kita berbicara fasilitas rumah tahanan, apakah memang sudah ada fasilitas untuk rumah tahanan penyandang disabilitas, Pak? Sampai saat sekarang saya belum menemukan. Saya sering masuk penjara. Maksud saya menemani mengunjungi begitu Pak ya, bukan saya narapidana. Berhadapan dengan hukum gitu ya Pak ya. Iya, itu sering bawa mahasiswa kita ke situ. Saya belum menemukan. Memang akhir-akhir ini saya udah agak jarang ikut lagi. Nah, ini kan bahan juga buat negara kita membuat suatu tempat yang khusus buat kalau terjadi pelaku seperti ini nanti disiapkan juga. Ini kan sambil berjalan gitu. Betul sekali. Mbak Ajeng, ini banyak mungkin banyak PR tadi yang disampaikan oleh Pak Akhyar, tapi juga banyak catatan juga untuk kita ya. Apa sebenarnya secara psikologi yang harus menjadi perhatian khusus begitu? Jangan sampai kasus seperti ini terulang karena mungkin di luar sana banyak Agus-Agus lainnya yang juga belum terdeteksi begitu kan ya. Lagi viral banget ya Agus ya. Yang mencari korbannya yang sedang mungkin galau dan lain sebagainya akhirnya dimanipulasi sehingga berujung pelecehan seksual. Kalau kita fokus kepada perilaku manipulasi, nggak semua orang yang manipulatif itu berpotensi melakukan kriminalitas ataupun kejahatan. Tapi memang ada potensinya dikarenakan kalau kita lihat apakah memang motif manipulasinya apa sih gitu. Motif manipulasi biasanya kan demi keuntungan pribadi. Tapi kalau sudah menipu, kemudian melakukan sesuatu yang ilegal, mengajak untuk berbuat yang tidak baik, tentunya itu bisa dalam kategori sudah melakukan kejahatan. Kemudian kenapa orang yang punya keahlian untuk memanipulasi orang itu kalau dia sudah sampai pada taraf kurang empati, biasanya juga punya tendensi bisa melakukan kejahatan karena dia sudah nggak ada rasa bersalahnya terhadap korban atau misalnya buat dia itu bukan sesuatu hal yang menyakitkan ya buat dirinya, tapi kan buat korban tentunya berbeda. Jadi kita lihat apakah motif manipulasinya seperti apa, kemudian bagaimana kondisi orang tersebut, apakah memang dia punya karakter yang kurang empati, biasanya itu bisa mengarah ke kejahatan. Satu hal lagi, apakah memang memiliki gangguan kepribadian. Seperti psikotik, jadi psikopat ya. Kemudian satu lagi adalah biasanya terkait dengan sosiotik, jadi antisosial. Jadi bagaimana mengidentifikasikan dari ini seorang yang manipulatif menjadi ternyata gangguan kejiwaan. Tapi tahan dulu Mbak Ajeng, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, melanjutkan kembali perbincangan kita dengan Mbak Ajeng ya. Mbak Ajeng, tadi kita sudah melihat bagaimana tersangka Agus kemudian mencoba untuk melakukan manipulatif pikiran dan hingga kepada sampai level psikopat. Apakah teknik manipulatif yang dilakukan oleh tersangka Agus ini memang harus dipelajari terlebih dahulu atau memang semua orang punya teknik itu? Oke, kalau kita bicara nanti sampai gangguan kejiwaan, tentunya perlu diperiksa lebih lanjut ya. Harus ada analisa yang lebih mendalam untuk bisa kita sampai pada diagnosa apakah memang ada kemungkinan gangguan kejiwaan. Tapi kalau kita bicara teknik untuk memanipulasi orang, sebetulnya kan memang bisa dipelajari. Gitu. Kemudian kembali lagi, apakah kemampuan untuk bisa memanipulasi tadi memang dimanfaatkan atau mengarah kepada potensi untuk melakukan kejahatan. Karena kalau memanipulasi hanya demi keuntungan yang kecil atau karena ada kondisi ingin punya power mengontrol orang lain, sampai pada akhirnya dia bisa merasa jadi orang yang punya kekuatan tersendiri, itu kan berbeda ya gitu. Jadi memang tidak semua kemampuan manipulasi tadi mengarah ke kejahatan. Sulit nggak untuk dipelajari teknik itu, Mbak? Teknik manipulasi. Curiga nih Philip mau mempelajari itu. Enggak ya, jangan sampai ya. Jangan sampai. Tapi untuk yang baik boleh, tapi kan Mbak Ajeng ya, untuk hal-hal yang baik begitu. Tapi sayangnya kalau kita bicara manipulasi, itu kan sebetulnya konotasinya jelek begitu, kurang baik loh, gitu ya, agak negatif gitu loh. Jadi kalau memang mau melakukan sesuatu untuk mempengaruhi orang, mempersuasi orang, janganlah sampai pada memanipulasi. Gitu, oke. Karena manipulasi itu sudah sampai pada titik korban sendiri sudah tidak menyadari seperti yang dilaporkan oleh para korban Agus, begitu ya, Mbak? Kadang mungkin bisa sadar, tapi kadang bisa enggak juga sih. Oke. Saya mau ke Pak Joko. Kalau Pak Joko tadi Pak Akhir sempat mengatakan harus juga ada perlindungan dari LPSK terhadap para korban sehingga mau speak up, mau juga berbicara begitu atau memberikan keterangannya. Nah, Pak Joko, saat ini sudah ada sinergi dari KDD terhadap pihak-pihak atau lembaga-lembaga lain seperti LPSK terkait perlindungan korban, Pak Joko? Sudah Mbak, sudah. Jadi dengan LPSK kesempatan pertama sudah kami komunikasi dengan LPSK untuk pendampingan korban ini, termasuk juga dengan Kementerian Sosial, kemudian dengan Komisi Nasional Disabilitas dan Kementerian PPPA. Ini sudah kami komunikasikan sejak awal memang di dalam kasus ini sehingga sinergi sudah terbangun. Nah, memang kemudian di tahap berikutnya kami memang akan coba komunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM karena bagaimanapun ini nanti ada kemungkinan kan, ada kemungkinan Agus ini menjadi narapidana kalau memang ini terbukti. Bagaimanapun kita juga harus menyiapkan kesiapan, umpamanya nanti di lembaga pemasyarakatan seperti apa ya, ini yang minggu depan ini KDD akan mencoba berkoordinasi di lingkup daerah dengan teman-teman dari Kemenkumham, kemudian dari kepolisian, kejaksaan dan Kementerian Dinas Sosial untuk bagaimana mempersiapkan seandainya kemudian kasus ini terbukti dan pidananya adalah pidana penjara untuk menyiapkan Agus nanti di lembaga pemasyarakatan. Baik, jadi memang sudah ada koordinasi Pak Akhir dengan berbagai pihak termasuk LPSK untuk perlindungan korban. Terakhir dari Bapak, singkat saja. Ya, proses kalau memang ada bukti, proses. Jangan kita terpukau dengan kondisi fisik seseorang. Karena di mata hukum, siapapun semuanya orang, setiap orang itu adalah sama. Itu buktinya bahwa kita adalah negara hukum. Kalau memang terbukti, apa hukumannya nanti kan persoalan yang kedua. Berbeda. Itu aja harapan saya. Mbak Ajeng, mungkin terakhir yang ingin disampaikan terkait kasus ini seperti apa? Kalau dari saya lebih kepada kita sebagai masyarakat tentunya harus punya kesadaran bahwa pelaku kejahatan itu ada di mana saja. Jangan juga hanya melihat dari secara fisiknya seperti apa sehingga kita pada akhirnya kurang berhati-hati. Oke, baik, kita serahkan kepada pihak kepolisian. Ada silakan Pak. Singkat saja. Yang saya ada ini, awal prosesnya ini, jangan akhirnya aja. Yang dari hulu ke hilir ya. Yang dari hulu. Kenapa yang korban ini mau melakukan itu? Inilah ajaran kausalitas. Sebab akibat. Ini adalah akibat ini. Sebabnya apa? Jadi sebabnya ini yang harus kita bongkar oleh penyidik
APH nanti menurut saya. Oke, kita serahkan kepada pihak kepolisian. Jangan sampai netizen ini berkomentar cukup pedas begitu ya di media sosial. Dan menjadi semakin liar begitu ya, Betul. ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Dan pemirsa, perbincangan kita dengan 3 narasumber tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi Weekend kali ini. Saya Filipus Yonaso. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.